Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Crypto Scalper ya teman-teman. Ini adalah konten pertama kita ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman di subscribe, like, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan ya teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman semua ya? Selamat datang di channel ini. Balik lagi dong kata-katanya ya. Dan selamat datang di bulan Oktober ya teman-teman ya. Dimana bulan Oktober itu biasanya di beberapa tahun kebelakang itu adalah bulan pembalikan arah cryptocurrency teman-teman ya, dari bear market kemudian menjadi bull market. Nah di tahun 2022 ini, apakah bulan Oktober pada tahun ini ya si Bitcoin apakah dia reversal atau bakal melanjutkan bear marketnya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah membuat ya menggunakan time frame weekly atau time frame 1 minggu ya. Di sini ada pattern yang namanya pattern falling wedge teman-teman ya. Nah, pattern falling wedge ini dia dari downtrend ya bakal terjadi yang namanya reversal menjadi uptrend. Oke, di sini kita lihat juga di sini ada potensi yang namanya itu double bottom teman-teman. Nah di sini ada potensi namanya double bottom. Nah di sini kita lihat nih. Nah di sini ada potensi double bottomnya. Nah mungkin apabila dalam 2 minggu ke depan dia bakal mencapai di harga 22.000 dolar ya bisa terjadi ya reversal teman-teman ya. Kemungkinan besar bisa terjadi reversal ya, ngejar ke resistennya di berapa ini, sebentar kita cek. Resistennya di 29 ya, 30 lah kita bilang ya. Nah bang, apa bisa si Bitcoin ini reversal ke 30.000 dolar, sedangkan sekarang itu lagi gencar-gencarnya perang contoh pertama perang Rusia dengan Ukraina, kemudian kenaikan suku bunga ya. Memang apakah bisa terjadi reversal dengan adanya berita kayak itu ya? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang nih teman-teman ya. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri begini, beberapa bulan ke belakang dan beberapa minggu ke belakangnya itu si The Fed itu gila-gilaan menaikkan suku bunga ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah sekarang ini mungkin udah di tahap berapa dia menaikkan suku bunga. Nah dan di saat ini juga kalau menurut pribadi saya itu hal yang tepat untuk kita share pelan-pelan teman-teman ya. Kalau share itu jangan langsung semua teman-teman. Nah, tipis-tipis 10% dari modal, 20% dari modal, bertahap. Nah, kenapa saya bisa katakan waktu yang tepat untuk kita share? Nah, di saat The Fed nanti membanting setir untuk menurunkan suku bunga ya, itu semua pasar saham, emas, kemudian termasuk cryptocurrency juga itu bakal berbalik arah teman-teman. Kenapa? Karena ya si The Fed ini ya menurunkan suku bunga. Saat dia menaikkan suku bunga itu bisa berdampak negatif untuk pasar saham, emas, cryptocurrency ya. Makanya sekarang ini harga Bitcoin ini anjlok gila-gilaan teman-teman ya, sampai dari 20.000 k balik lagi ke 18 k dolar, kemudian balik lagi ke 19 ya, gitu-gitu doang. Nah jadi ini adalah hal yang tepat untuk kita share pelan-pelan teman-teman ya. Nah jadi nanti ketika si The Fed ini membanting setir untuk menurunkan suku bunga ya, kita sudah ada pegangan dong ya. Nah kemudian juga di sini kita lihat ya, di dalam minggu ini si Bitcoin ini sudah breakout daripada trend line garis trend falling wedge ini teman-teman. Nah cuman ini hari Minggu ya, besok penutupan candle weekly ya. Besok bisa kita lihat apakah malam ini bakal anjlok lagi ya, atau bisa balik ke 19,8 maupun ke 20k bisa lah ya. Nah tinggal kita lihat di dalam 2 minggu ke depan teman-teman. Nah kemudian bagaimana sih bang dampak perang Rusia dengan Ukraina terhadap cryptocurrency dan pasar-pasar saham lainnya? Nah saya membahas tentang
untuk cryptocurrency teman-teman ya. Nah mungkin ya, ini menurut pribadi saya mungkin seperti ini. Di saat sekarang ini lagi gencar-gencarnya berita perang Rusia dan Ukraina ya, bisa terjadi ya, memang ada dampak negatifnya untuk cryptocurrency ya. Nah mungkin nanti di pertengahan jalan saat mereka perang teman-teman, cryptocurrency dijadikan sebagai jembatan untuk mereka melakukan transaksi untuk menyimpan uang mereka ya. Kenapa sih mereka nggak menyimpan uang di bank ya? Jadi begini, kalau mereka menyimpan uang di bank itu kan mereka harus keluar rumah ya, harus harus di luar dari rumah lah ya. Mungkin mereka bakal takut karena adanya perang segala macam karena begini ya. Ini untuk wilayah Rusia dan Ukraina dan semacamnya ya. Nah jadi mereka jadikan cryptocurrency ini sebagai ya tempat penyimpanan mereka gitu, dan untuk mereka melakukan transaksi ya. Karena nggak mungkin dong kalau contoh misal ini kita di wilayah kita ini terjadi perang nih ya, nah kita mau membeli barang atau melakukan transaksi di luar daerah kita, mungkin nggak kita keluar rumah untuk pergi ke bank ya, kemudian melakukan transaksi melalui dari bank. Sedangkan di luar sekitaran wilayah kita itu sedang terjadinya perang besar-besaran teman-teman, kan nggak mungkin kan. Nah ya, kemudian ada lagi yang nanya seperti ini. Nah cryptocurrency itu kan pergerakannya itu terlalu sangat signifikan bang ya. Jadi begini, ya mereka menyimpan uang di cryptocurrency itu kan bisa saja dengan membeli stablecoin, contoh USDT atau segala semacamnya. Nah kemudian kenapa sih bisa dibilang saat nanti pertengahan perang Rusia ini bisa saja terjadi kenaikan gila-gilaan untuk cryptocurrency ya. Contoh aja di tahun 2019 sampai tahun 2021 isu COVID itu bagaimana sangat besar, dan ya bisa dibilang ya bisa berdampak negatif kan untuk pasar kripto dan pasar saham lainnya. Nah nyatanya yang terjadi apa? Di tahun 2020 sampai 2021 ya, Bitcoin menyentuh neo ATH di 69k. Bisa kalian bayangin nggak? Itu pada saat itu isu COVID itu selalu besar loh teman-teman ya. Kemudian begini lagi teman-teman. Nah di sana nanti gencar-gencarnya perang Rusia antar Ukraina ini ya, itu banyak retail yang panik untuk selling saham-saham mereka atau aset-aset mereka. Contoh di saat nanti banyaknya isu perang di Rusia dan Ukraina ya, itu banyak orang-orang yang panik untuk menjual Bitcoin. Nah disitulah saat para paus ini masuk untuk membeli teman-teman. Jadi kuncinya begini, lo jual gue beli ya, lo beli gue jual. Nah jadi ya sekarang kalian mau ngikutin mana? Mau ngikutin retail kah? Mau ngikutin para paus kah ya? Ya semua kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau menurut pendapat saya sih gitu. Waktu sekarang ini ya waktunya untuk kita serok pelan-pelan teman-teman ya. Jadi nanti ketika si The Fed banting setir untuk menurunkan suku bunganya ya, kita ini udah ada pegangan aset yang kita serok teman-teman. Nah disitulah kembali lagi reversal untuk si induk koin Bitcoin ini teman-teman ya. Jadi segitu aja video pertama kali ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen teman-teman. Oke, see you next video.